Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman, kita lanjutkan pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana kemarin sampai kepada kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam melawan 12.000 penyihir Fir'aun. Setelah itu kemudian pulang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Lalu teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Fir'aun karena dia merasa jengkel, dia ingin balas kejengkelannya itu dengan mempermalukan Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau memanggil orang terdekatnya dia, Sespri, sekretaris pribadi, orang yang paling dekat sama Fir'aun dan yang selalu ngasih masukan-masukan buruk kepada Fir'aun. Ya Haman, wahai Haman, ibni li sorhan la'ali abluhul asbab. Katanya Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, bikinkan aku menara yang tinggi, pencakar langit. La'ali abluhul asbab, barangkali yang membuat saya bisa sampai ke atas pintu langit. Mau naik ke langit, masih minta bikinkan menara. Kalau ente Tuhan, terbang dong. Ini mau ngeceh Nabi Musa, tapi dia ngeceh dirinya sendiri. Kalau dia beriman sama Nabi Musa, iya saya bukan Tuhan, Allah SWT yang Tuhan, selesai perkaranya, lurus dia jalan. Tapi karena dia mengelak untuk diajak ke jalan yang benar, dia akan menjumpai lubang-lubang, semakin ke sana semakin dalam lubangnya, sombong. Dia mau ngeceh Nabi Musa. Asbabas samawati fa'atoli'a ila ilahi Musa wa inni la'uzunnuhu kazibah. Ana mau mencapai pintu-pintu langit, yang mana aku mau lihat benar ndak, katanya Musa. Katanya Allah itu Tuhannya langit dan bumi. Barangkali kalau ana naik kelihatan, ana mau lihat Tuhan, katanya dia. Wa inni la'uzunuhu kazibah, dan aku merasa dia itu bohong, katanya Fir'aun. Dia ndak tahu kalau antara bumi sama langit pertama itu khomsa mi'ati am, 500 tahun perjalanan. Nih diriwayatkan sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya antara bumi dan langit pertama itu 500 tahun, dan jarak di setiap langit itu ada 500 tahun. Terus dia mau bikin menara, melihat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umurnya berapa? Dia tidak tahu ada 7 lapis langit, satu lapisnya 500 tahun. Di atasnya itu ada samudra, dalamnya samudra 500 tahun. Siapa yang bisa? Tidak bisa dipikir sama akal. Manusia tidak mampu. Kalau sudah mau dibahas Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin mampu. Maka teman-teman sekalian, dibangunlah menara tersebut, menara pencakar langit. Dia naik ke atas, ya sampai hari kiamat juga tidak bakal kelihatan apa-apa. Dia bikin itu hanya untuk menghina Nabi Musa alaihissalam. Mau ngasih lihat ke rakyatnya bahwasanya Nabi Musa itu bohong. Buktinya tidak ada di atas itu aja. Tapi sekarang kita baca kisah ini, kita baca ayatnya. Ini ayat justru menghina dirinya dia, bukan menghina Nabi Musa alaihissalam. Lalu teman-teman sekalian, diceritakan bahwasanya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Karena sudah kalah telak, malu apa usaha yang sudah ia kembangkan selama ini untuk menjegal dakwahnya Nabi Musa, semuanya gagal. Hanya bikin dia semakin hari semakin malu. Dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Musa dan biar dia suruh berdoa sama Tuhannya sana. Ini akhafu ayubaddila dinakum. Ini lucunya lagi. Kata Fir'aun, kenapa mau bunuh Musa? Ada sebabnya. Katanya Fir'aun, aku takut dia merubah agamanya kalian. Atau Musa ini akan menyebar kerusakan di muka bumi. Ketakutan dia. Takut kehilangan jamaah. Takut kehilangan ummah. Dituduh Nabi Musa yang sesat, dia yang benar. Ana mau bunuh saja Musa biar hendak menyesatkan umat. Subhanallah. Yang sesat ente ya Fir'aun, bukan Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Musa, berkata Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Robku dan Rob kalian, min kulli mutakabbirin, dari seluruh orang-orang yang sombong, yang mana dia tidak beriman kepada hari akhir, yaumul hisab, hari perhitungan. Sudah lagi panas-panas nih, dia ngomong di tengah-tengah menteri-menterinya, ya, Yulasa Usuk, teman-teman yang jahat.
Ini teman-teman sekalian, ini kisah ngajarin kita bahwa jangan temenan sama orang jahat. Jangan temenan sama orang tidak baik. Kalau kita tahu dia tidak baik, tinggalkan. Fir'aun ini teman duduknya tidak ada yang baik. Julasa usuk, semuanya jelek, jadi dipanas-panasi sama orang-orang dekatnya dia. Gimana nih, kok Musa semakin hari semakin jadi dipanas-panasi Fir'aun? Akhirnya keluar kata-kata, "Ana mau bunuh Musa." Subhanallah, di waktu yang sama, seburuk-buruknya manusia, paling tidak ada 1-2 orang yang baik. Julasa usuk, di tengah-tengah umatnya yang hancur, bobrok, pasti ada 1-2 orang atau lebih orang yang baik yang menyadarkan umat, mengingatkan orang lain, jangan jahat, jangan begini, jangan begitu, ini yang benar, begini. Subhanallah. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun mu'minun min ahli Fir'aun. Berkata seseorang yang mukmin, beriman kepada Musa, ada di majelis itu. Dikatakan dia ini adalah misalnya Fir'aun, anak pamannya Fir'aun, yang dia menyembunyikan imannya, tidak mau ngasih tahu bahwasanya dia beriman kepada Tuhannya Musa. Dia nasihati Fir'aun dan nasihati orang-orang yang ada di sekitar situ. Yaktumu imanahu, dia sembunyikan imannya. Dia mengatakan, "Attaqtuluna rajulan ayakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Apakah engkau wahai Fir'aun mau membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku itu Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang bilang Tuhanku cuma Allah Subhanahu wa taala, mau dibunuh sama kamu? Tidak masuk akal. Yang mana engkau sudah minta bukti, dia sudah datangkan bukti, tongkatnya dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke dadanya jadi terang tangannya, bercahaya. Apakah itu bukan bukti? Dia sudah datangkan bukti. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kaziban fa alaihi kazibu. Kalau memang yang disampaikan Musa itu selama ini itu bohong, dia yang tanggung dosanya, dia yang tanggung kedustaannya sendiri. Wa iyyaku shadiqon yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi kalau dia jujur, bahaya. Apa yang sudah dia ancamkan kepada kita dari azab Allah Subhanahu wa taala bisa jadi turun di tengah-tengah kita azab itu. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas dan bohong. Musa ini sudah datangkan bukti sama Allah, dikasih petunjuk, dia datangkan mukjizat. Tidak mungkin Allah kasih kalau memang dia orang yang diberi petunjuk. Tidak mungkin dia itu pembohong. Ya qaumi lakumul mulkul yauma zahirina fil ard. Wahai kaumku, katanya orang yang baik ini tadi, bagi kalian hari ini kejayaan, kerajaan di atas muka bumi ini. Kalian yang dikenang orang di atas muka bumi, orang kaya, orang terpandang semua. Famayan suruna min ba'sillahi in ja'ana. Tapi siapa yang nolong kita kalau azab Allah datang? Siapa yang mau selamatkan kita? Diajak berfikir sama dia, orang baik. Dipotong langsung omongannya sama Fir'aun. Ibarat kata, ente jangan sok pahlawan ente ndak usah ngatur-ngatur ana. Ibarat kasarnya begitu. Dia ngomong, qala fir'auna ma urikum illa ma'arok. Sudah cukup, ana ndak akan ngasih tahu kalian kecuali apa yang ana pandang itu baik. Wa ma'ahdikum illa sabila rusyad. Dan tidaklah aku memberi petunjuk kecuali petunjuknya itu pasti benar. Subhanallah. Lihat, orang kalau sudah ditutup hatinya, sombong. Tidaklah petunjuk yang aku berikan kepada kalian, katanya Fir'aun, pasti itu benar. Ikuti ana. Sudah, tidak usah banyak omong, gengsi mau menerima kebenaran. Sudah diingatkan sama azab, dikasih kata-kata yang masuk akal. Kalau emang bohong, ya udah urusan dia. Tapi kalau dia jujur, bahaya buat kita ini. Tidak aman kita ini kalau kita begini terus. Ayo sadar. Maksudnya dia udah lepas Musa, biarin. Tapi yang namanya orang gengsi ya, sombong, mutakabir di atas muka bumi, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Sungguh bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan warisi bumi ini kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan juga Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, dan kebaikan nanti itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar sekarang, kita susah dulu, nanti ujungnya kita yang akan senang.
Dan juga Nabi Musa alaihissalam berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan mereka dan menghancurkan musuh kalian dan menggantikan kalian yang berkuasa di muka bumi. Maka teman-teman sekalian, teruslah berdakwah Nabi Musa alaihissalam, yang mana ya terus digencet ya sama Fir'aun, digencet sana, digencet sini. Semakin Fir'aun mengerahkan senjatanya, mengerahkan bala tentaranya untuk menggencet siapapun itu Bani Israel. Allah jaga Nabi Musa. Wa alqaitu alaika mahabbata minni walitusna a'la aini. Jangan lupa sama ayat ini teman-teman. Ana yang akan jaga Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebat Fir'aun bikin strategi, bikin makar, kalau sudah Allah yang jaga, tidak ada gunanya semua. Walitusna a'ala aini. Dia akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana yang jaga. Digencet sana, digencet sini, semakin dihantam Bani Israel ini sama Fir'aun, dibombardir gara-gara emosinya dia sama Nabi Musa. Yang jadi korban ini Bani Israel. Orang-orang yang tidak berdosa, yang jadi budak, semakin digenjot, semakin diperas tenaganya, semakin dipersulit hidupnya sama Fir'aun. Lalu teman-teman sekalian, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Ya Allah, Engkau memberikan kepada Fir'aun dan kepada pengikut-pengikutnya ini, orang-orang kaya ini, zinatan wa amwala, perhiasan dan harta yang sangat banyak. Fil hayati dunya, di atas kehidupan di dunia ini. Rabbana liyudilu an sabilik. Tapi ya Allah, kenikmatan ini yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah, sama mereka digunakan untuk menyesatkan orang dari jalanmu ya Allah. Rabbana mis'ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yara'ul azab al-alim. Ya Allah, porak-porandakan mereka, habiskan hartanya mereka semua ya Allah. Wasdud ala qulubihim, dan keraskan hatinya, tutup hatinya ya Allah. Jangan sampai mereka beriman ya Allah. Jangan buat mereka beriman sampai mereka melihat di depan matanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seorang nabi angkat tangan teman-teman, berdoa, selesai sudah. Likulli nabi dakwatin mustajabah, kata Rasulullah SAW. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sudah angkat tangan berdoa, ya Allah, habiskan semuanya ya Allah, dan tutup hatinya, jangan sampai mereka beriman. Jangan buat dia beriman sampai dia lihat sendiri azab di depan mukanya. Lalu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas doanya Nabi Musa, langsung dikabulkan. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Kami telah menjawab doa kalian berdua, doanya Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Fastaqima, maka istiqomahlah, jalan yang lurus. Jangan sekali-kali ikut jalan orang-orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, jangan diikuti. Lalu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mau mengazab satu kaum, mau membalas kekafiran atau mau membalas kesyirikan di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sembarangan terus tahu-tahu diazab begitu saja, enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih ayat-ayat, tanda-tanda dulu, diperingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya. Diingatkan dulu, dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 9 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tahu Fir'aun kebesaran Allah. Tapi tidak pernah membuat Fir'aun bergeming, tidak membuat Fir'aun sadar. Yang 2 sudah dibahas, tongkat menjadi ular sama tangan bercahaya. Sisa 7 ini sama Allah diturunkan sekarang. Disebutkan bahwasanya Nabi Musa tinggal di Mesir sambil berdakwah di situ. Tapi Fir'aun semakin hari semakin membabi buta, menghancurkan, memporak-porandakan Bani Israel, menggencet sana, gencet sini, tindas sana, tindas sini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan cobaan kepada mereka, yang mana ini dikisahkan dari surah Al-A'raf mulai dari ayat 130. Walaqad akhazna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarat la'allahum yazakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami turunkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya bisinin. Apa itu artinya as-sinin? Disebutkan di sini bahwasanya as-sinin adalah kekeringan, kering kerontang. Diuji sama Allah dulu, nih ente ndak bisa apa-apa Fir'aun, ana kasih kekeringan, ente kering, habis ente, ndak bisa apa-apa. Ini yang pertama, kekeringan. Wa naqsim minas syamarat,
Dan yang kedua, tidak ada satu hasil pertanian pun yang berhasil, tidak ada. Semuanya gagal, kering kerontang, tidak ada satu air pun menetes dari langit. Yang selanjutnya, faiza ja'at humul hasanatu qalu lana hazihi. Jika datang kepada mereka kebaikan, wah ini milik kita dan ini atas perbuatan kita. Wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau ada keburukan yang mereka alami, mereka dapati, mereka bilang ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Yang bagus-bagus sama mereka dinisbatkan sama mereka. Tapi yang buruk-buruk, yang ndak enak, ini nih gara-gara ente Musa di sini, susah hidup kita. Ala innama ta'iruhum indallah. Padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu, dan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasarona biha fama nahnu laka bimu'minin. Wahai Musa, apapun mukjizat, tanda-tanda dari Allah yang engkau kasih tahu kepada kita dari Tuhanmu itu, kami tidak akan pernah percaya sama kamu. Nabi Musa digembosi sama dia. Ente mau bilang mukjizat, mau turunkan ini itu untuk menyihir kami, kata mereka. Litasarona, untuk menyihir kami tidak akan beriman kepada kamu sampai kapanpun. Oke, kalau seperti itu, dia sudah sombong, sudah nutup hati. Apapun yang engkau turunkan kami tidak akan minta-minta, tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan fa arsalna alaihimut taufana wal jaroda wal kummal wa dafa'di wa dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah kirimkan kepada mereka yang pertama adalah at-taufan, angin ribut, hujan sama angin badai, tenggelam semuanya. Hujan deras bawa angin, porak-poranda semua, tenggelam semua, pertanian mereka habis. Banjir bandang dan lain sebagainya hancur semua. Walamma waqa'a alaihi murizun qalu ya Musa. Sudah keadaan begitu, mereka datang ke Nabi Musa mau dijilat ludahnya lagi sama mereka. Mereka sudah bilang kalau yang baik-baik itu dari kita, tapi kalau yang buruk-buruk itu dari Musa. Dan mereka bilang apapun yang engkau turunkan, kami tidak akan beriman kepadamu. Datang ke Nabi Musa, wahai Musa, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini kan utusan Allah, pasti doamu didengar. La in kasafta anna rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israel. Kalau Allah angkat ini, kalau Tuhanmu atau doamu diterima dan mengangkat ini semua, kami akan beriman kepadamu. Dan kami akan serahkan kepadamu Bani Israel. Subhanallah, angkat tangan Nabi Musa, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti anginnya, hilang banjirnya, habis. Falamma kasyafna anhum ridza ila ajalin hum balighu hu izahum yankusun. Saat sama Allah sudah diselamatkan semua, sudah diangkat semua, aridza, yaitu cobaan itu tadi, angin sama hujan itu tadi, mereka bohong. Oh, nanti ajalah, ini kami masih siap-siap, ini kami begini, nanti begitu, ya sudah, diturunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala al-jarot. Apa al-jarot? Belalang. Oh, belalang banyak di sini ya, terbang-terbang. Iya, ini belalangnya bukan belalang sembarangan, teman-teman. Ini belalang sekali datang berjuta-juta belalangnya. Langitnya gelap kayak awan tebal, berjuta, berpuluh-puluh juta belalang terbang menghabisi semua itu. Mesir, kanan belalang, kiri belalang, atas bawah belalang, di kasurnya ada belalang, di gelasnya ada belalang, di nasinya ada belalangnya, semua belalang. Apakah ini bukan musibah yang besar? Musibah yang besar. Dihabiskan semua sama belalangnya. Tidak ada tumbuhan hijau, semuanya ditelan habis sama belalangnya. Oh, datang lagi ke Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhanmu. Kalau Allah angkat ini semua, kami akan beriman kepadamu. Dan akan kami serahkan kepadamu Bani Israel. Husnuzon, orang baik itu husnuzon. Kalau kita jadi Nabi Musa, bohong ente. Sudah, ana tidak percaya sama ente lagi. Antum sudah PHP berapa kali pemberi harapan palsu. Tapi dengan Nabi Musa didoain lagi sama Nabi Musa. Berharap kebaikan bagi umatnya, bagi kaumnya, angkat tangan. Diangkat sama Allah, pergi semua belalangnya. Selesai semua masalahnya. Ditagi sama Nabi Musa. Ayo, katanya mau beriman.
Katanya mau menyerahkan Bani Israel. Oh, alasan lagi nanti begini, begitu, alasan terus. Ingkar janji lagi pada Nabi Musa alaihissalam, dikirim lagi sama Allah Subhanahu wa taala ujian lagi. Yang ngasih tahu mereka bahwasanya mereka ini lemah, tidak bisa apa-apa. Didatangkan belalang, hancur lebur semua. Selesai belalang, wal kumal. Kumal itu ditafsirkan, ada yang bilang semut yang warna coklat itu, yang kalau gigit auzubillah sakitnya. Kalau antum kasih sisa daging, dimakan habis semua sama dia. Mainnya keroyokan teman-teman. Semut yang kecil, yang warna kecoklatan itu, agak kuning, biasanya di lapangan yang kering-kering banyak itu. Sekali keinjek sama antum itu, langsung ada puluhan di kaki antum. Digigit kaki antum sama dia. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah kirimkan semut ini. Ini semutnya banyak teman-teman. Sama, berjuta-juta. Di bajunya semut, di makanannya semut, di kasurnya semut. Bisa tidur ndak antum? Dikebas, dibersihin, datang lagi semutnya. Turun di sendal antum, semut semuanya. Di temboknya semut semuanya, jutaan semut. Ini yang nerima ujian ini cuma Fir'aun dan kaumnya. Bani Israel tidak diuji sama Allah, tenang duduk di rumahnya. Wala taufan, wala jarod, wala kuman, tidak ada semut. Tidak ada, ini diujikan hanya kepada kaumnya Fir'aun yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tidur gini, tahu-tahu ada semut. Tidak bisa tidur memang. Apakah bukan azab ini teman-teman? Azab. Datang ke Nabi Musa lagi, tidak punya malu. Wahai Musa, ud'u lana rabbak. Doain kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk angkat ini semua. Capek Musa diuji sama jutaan semut-semut ini. Nabi Musa dengan husnuzon berharap kebaikan, didoakan sama Nabi Musa, tapi setelah didoakan, janjinya pun diingkari. Tidak beriman dan pun mereka tidak mau menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Dikasih lagi sama Allah ujian. Yang ini lebih parah lagi teman-teman. Waddofa'dih. Dikasih kodok. Bukan 1-2 kodok, jutaan tentara kodok semua nyerang Mesir semua. Sampai dikatakan dari saking banyaknya kodoknya, kalau salah seorang dari mereka mau makan, mau masuk makanan ke mulutnya, yang loncat itu kodoknya dari saking banyaknya. Jalan ke sini kodok, semua kodok, lagi tidur diloncati kodok mukanya. Bisa antum bayangkan teman-teman? Wadofa'di, dikirimkan tentara kodok sama Allah, diserang sama kodok semua. Jutaan kodok masuk ke dalam Mesir, porak-poranda semua sama kodok, habis. Belum diloncati, ngaget-ngaget, belum suaranya lagi yang ribut. Ini jutaan kodok. Bisa antum bayangkan saut-sautannya kayak gimana suaranya? Datang lagi ke Nabi Musa tanpa rasa malu. Sudah bohong berkali-kali, ya Musa, kalau engkau doakan sama Allah, diangkat azab ini, kami akan beriman. Kami akan ikut denganmu dan kami akan serahkan Bani Israel. Tolong Musa. Didoain sama Nabi Musa alaihissalam, dikabulkan doanya sama Allah, berangkat, lewat semua kodoknya, pulang. Tapi pun mereka sama, yang kusun, bohong. Dan yang terakhir, ini yang mengerikan. Allah kirimkan darah, waddam. Bagaimana maksudnya? Disebutkan di sini bahwasanya yaftamunal ma yanzilu lahu muddam. Kalau mereka mau ambil air, airnya jadi darah. Sungai Nil semuanya tidak bisa diambil airnya. Semua sumur-sumur yang ada, semuanya jadi darah. Darah seger, bau amis. Bayangkan, haus mau minum, loh kok darah? Dituangin sama anak buahnya ke Fir'aun, silahkan tuan diminum, dilihat darah. Tidak mau diminum, semuanya air jadi darah. Masa mau minum darah? Apakah ini bukan ujian? Dan subhanallah, Bani Israel ambil air di sungai Nil tidak darah. Artinya ini hanya untuk mereka saja. Semua air yang ada di sekitar mereka berubah semua jadi darah. Maka ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka, yang mana mereka itu sudah ngakui kita tidak mampu, dikasih ujian tidak mampu. Minta doa sama Musa alaihissalam, setelah diangkat mereka lupa. Selesai teman-teman, 9 bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka pun merasa lemah atas apa yang sama Allah sudah ditunjukkan. Bukan terus sama mereka diusir terus berhasil, tidak pernah bisa itu terjadi. Mereka datang sama Nabi Musa dulu, minta doa agar diangkat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zuman wa uluwa. Mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lisannya, tapi hatinya mereka tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Fir'aun itu bukan Allah, Fir'aun itu bukan Tuhan.
Selesai semua cobaan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak pernah membuahkan hasil, teman-teman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa wa akhihi anta bawa ali qaumikuma bi Misr buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun alaihissalam, anta bawa ali qaumikuma, yaitu jadikan Mesir sebagai tempat tinggal kalian untuk sekarang ini, sementara ini waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah, dan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat dan dirikanlah sholat. Jadi mereka itu sholat, teman-teman. Cuma sholatnya apa sama dengan kita, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka sama Allah disuruh beribadah, disuruh sholat. Dan sekarang yang kita pahami dari ayat ini, jadikan rumah kalian sebagai tempat peribadatan kalian sekarang. Sudah, jangan sholat lagi di tempat peribadatannya mereka. Mereka punya tempat peribadatan, tapi sekarang sholatnya di rumah aja. Disebutkan di sini bahwasanya dulu kiblat mereka itu ke Baitul Maqdis. Lalu teman-teman sekalian, datang waktu yang ditunggu-tunggu. Antum pasti nunggu kan, kapan Fir'aun ini diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ana tahu, ana juga nunggu, teman-teman. Kapan diazab sama Allah Subhanahu wa taala? Kok ini semakin hari semakin membabi buta? Sudah dikasih 9 bukti, tapi kok tidak percaya? Datang satu waktu, yang mana waktu ini adalah waktu lebarannya Bani Israel. Hari besarnya Bani Israel. Bisa dikatakan ini lebarannya mereka. Mereka miskin, hidup siang malam digencet sama Fir'aun, tidak punya apa-apa, kering. Untuk merayakan lebaran istilahnya minta THR. Kalau kita ya, bos, THR bos. Kalau Bani Israel tidak minta THR, tapi pinjam sama Fir'aun. Pinjam apa? Pinjam perhiasan istrinya Fir'aun. Mau kita pakaikan ke istri-istri kita. Engkau kan Tuhan, istilahnya begitu. Engkau kan orang kaya, masa kita pinjam tidak dikasih? Gengsi Fir'aun kan? Ya sudah, kasih pinjam, dikasih pinjam semua emas-emas, dipakai semua perhiasan-perhiasan untuk lebarannya Bani Israel. Fir'aun ini ngasih lihat kebesaran dia. Kalau tidak dikasih gimana? Ente kan orang kaya, ente kan Tuhan, kok anak pinjam tidak dikasih? Ente tidak punya, miskin. Fir'aun mau ngasih lihat kekayaannya, kasih pinjam emas-emasnya. Mungkin dia pikir Bani Israel bakal belok ke Fir'aun, bakal ngakuin Fir'aun ini Tuhan. Wah, baik, kaya, murah hati. Di waktu yang sama, Nabi Musa alaihissalam ngajak mereka kumpul, ngajak Bani Israel berkumpul. Mau kemana? Kita bahas insyaAllah biiznillah di video yang selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.